Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4. Saya sendiri bernama Syahaduddin Wildan Akhyar dan akan ditemani oleh Ahsanur Razikin yang nanti akan menyambung dari penjelasan saya. Dari tema yang saya bawakan adalah berbagai pendekatan di dalam memahami agama. Yang pertama, pendekatan teologis. Pendekatan teologis ini selanjutnya erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dari asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini, agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan. Tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini, agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam sendiri, misalnya secara normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur. Yang kedua, pendekatan antropologis. Adapun antropologis, dalam bahasa Yunani terdapat dua kata, yaitu anthropos berarti manusia dan logos berarti studi. Jadi antropologi merupakan suatu studi, disiplin ilmu yang berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya tentang makhluk manusia. Antropologis secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia. Maka antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna, bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah manusia dan budayanya. Ilmu ini bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman totalitas manusia sebagai makhluk hidup, baik di masa lampau maupun masa sekarang. Antropologi itu tidak lebih dari suatu usaha untuk memahami keseluruhan pengalaman sosialnya. Maka hasil maksimum yang diperoleh dari antropologi adalah fenomena yang menunjukkan adanya Tuhan. Pendekatan sosiologis. Maksud dari pendekatan sosiologis adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Pendekatan ini sangat penting karena kenapa? Dalam agama juga ditemukan permasalahan sosial antar makhluknya. Cara pemahaman dalam pendekatan sosiologi agama dapat dengan mudah bagi kita yang masih terlalu awam karena agama saja diturunkan juga karena adanya kepentingan sosial. Yang ketiga, pendekatan filosofis. Dalam pendekatan filosofis terbagi menjadi dua macam, yaitu satu, upaya dalam ilmiah yang beridentik dalam ajaran historis atau sejarah, yaitu seperti zaman lampau tidak dilupakan sejarah-sejarahnya, yaitu dipergunakan atau dilakukan kembali pada zaman modern saat ini. Yang kedua, upaya ilmiah yang bersumber pada Al-Quran, yang mana di dalam kaidah-kaidah dalam Al-Quran mempelajari kembali makna-makna beserta artinya untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi. Jadi dalam pendekatan ini lebih identik untuk mempelajari bagaimana kita dalam mencintai Tuhan kita dan mengetahui makna dalam agama kita sendiri. Pendekatan historis sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalam pembahasan suatu peristiwa masa lampau yang memperhatikan unsur tempat di mana, waktu kapan, objek, latar belakang, perilaku, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dalam pendekatan historis, seseorang akan berpikir idealis, bersifat empiris, dan terbuka. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami agama dan tidak dapat dipisahkan, karena sejarah manusia dan sejarah agama saling berkaitan. Dalam mempelajari Al-Quran dengan benar, seseorang juga akan mempelajari sejarah turunnya Al-Quran dan kejadian-kejadian lain yang bersangkutan dengan Al-Quran. Maka orang akan berpikir tentang keadaan yang sebenarnya
tentang memahami suatu peristiwa dan tidak akan memahami agama keluar dari konteks historisnya agar tidak menyesatkan orang yang akan mempelajarinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rozik. Terima kasih. Epistemologi bayani, penetapan makna bayan secara ilmiah di atas pengertian bayan tahap baru, yaitu tidak diimplementasikan sebagai penjelas al-wudu dan al-ijza, tetapi lebih dari itu, berkembang sebagai suatu epistemologis keilmuan yang definitif. Keberadaan bayani sendiri sebenarnya sudah ada pada masa awal Islam, namun masih dalam bentuk penyebaran bayani secara tradisional, dikarenakan masih belum upaya ilmiah dalam arti identifikasi keilmuan dan peletakan aturan penafsiran teks-teksnya. Perkembangan makna bayani dari makna tradisionalnya kepada maknanya yang baru sebagai epistemologi keilmuan adalah seiring dengan perkembangan tradisi Arab Islam. Tradisi Arab Islam bergerak dari budaya lisan dan riwayat menuju budaya tulis dan nalar, atau dengan kata lain dari budaya yang masih awan menuju budaya akademisi, yaitu ilmiah. Sehingga saat ini secara terminologi bayani memiliki arti pertama adalah sebuah metode penafsiran wacana, dan yang kedua adalah syarat memproduksi wacana. Adapun tokoh-tokohnya adalah Imam Syafi'i bin Wahab dan Imam Syafi'i. Epistemologi burhan adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. Maksudnya bahwa untuk mengukur atau benarnya sesuatu adalah berdasarkan komponen kemampuan alamiah manusia berupa pengalaman dan akal tanpa teks wahyu suci yang memunculkan peripatik. Maka sumber pengetahuan dengan nalar burhani adalah realitas dan empiris yang berkaitan dengan alam sosial dan humanitis. Artinya yaitu ilmu diperoleh sebagai hasil penelitian, hasil percobaan, hasil eksperimen, baik di laboratorium maupun di alam nyata, baik yang bersifat alam maupun sosial. Corak model berpikir yang digunakan adalah induktif, yakni generalisasi dari hasil-hasil penelitian empiris. Selanjutnya yaitu epistemologi irfani. Irfan mengandung beberapa pengertian antara lain yaitu ilmu atau ma'rifah, metode ilham dan kasf yang telah dikenal jauh sebelum Islam, dan al-ghanus atau gnosis. Ketika irfan diadopsi ke dalam Islam, para ahli al-irfan mempermudahnya menjadi pembicaraannya mengenai yang pertama al-naql dan al-tafzif, dan upaya menyikap wacana Qur'ani dan memperluas ibarahnya untuk memperbanyak makna. Jadi pendekatan irgani adalah suatu pendekatan yang dipergunakan dalam kajian pemikiran Islam oleh para mutasawwifun dan a'rifu untuk mengeluarkan makna batin dari batin lafz dan ibarah. Ia juga merupakan instibat al-ma'rifah al-qalbiyah dari Al-Quran. Pendekatan irfani adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman. Manhaj kasfi disebut juga manhaj ma'rifah irfani yang tidak menggunakan indera atau akal, tapi kasf dengan riyadah dan mujahadah. Manhaj ikhtisafi disebut juga al-mumadhil, yaitu analogi, yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi. Kesimpulan dari makalah atau PPT yang di atas yaitu sikap terhadap ketiga epistemologi di atas, yaitu bayani, burhani, dan irfani, bukan berarti harus dipisahkan dan hanya boleh memilih salah satu di antaranya. Malah untuk menyelesaikan problem-problem dari studi Islam justru dianjurkan untuk memadukan ketiganya. Dari perpaduan ketiganya akan muncul ilmu Islam yang lengkap, yaitu komprehensif, dan kelak dapat menuntaskan problem-problem sosial kekinian dan keindonesiaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.